Tentunya dapat terlaksana atas dukungan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Experience Board, PT Jakarta Propertindo, Dewan Kesenian Jakarta, dan dukungan dari Pembangunan Jaya Ancol, DKI, Pamjaya, Transjakarta. Kalau boleh flashback sedikit Pak, karena sekali lagi ini adalah satu fasilitas yang besar sekali gitu ya. Bisa diceritakan tahapan pembangunannya dan mungkin bagaimana skema pembiayaan revitalisasi tim ini. Oke, jadi ini adalah satu pekerjaan besar bagi Jakpro karena menggunakan anggaran yang cukup besar. Pertama adalah di tahun sebelum terjadi COVID itu sudah ada menggunakan dana PMD murni ya, sebesar 200 miliar. Namun setelah kena ada COVID gitu ya, itu maka menggunakan dana PMD, namun PEN ya, didasarkan itu kurang sehingga kita mendapatkan dana PMD dari Pemprov itu adalah sekitar 1,4 triliun dana PEN yang digunakan. Jadi nanti akan dikembalikan oleh Pemprov tentunya melalui PMD. Jadi itulah yang kita gunakan. Tentunya fasilitas yang sebesar itu secanggih ini dengan biaya yang besar tentunya harus kita piara dan mendapatkan manfaat bagi masyarakat seluruh. Saya rasa itu. Ya, terima kasih Pak Willy. Mungkin satu pertanyaan terakhir untuk bisa dijelaskan bagaimana komitmen dan pandangan Jakpro untuk berkoordinasi dengan stakeholder terkait di Taman Ismail Marzuki ini, seperti dengan Dinas Kebudayaan dan juga keterlibatan BKJ, AJ, dan IKJ. Ya, terima kasih. Jadi kami ini adalah Jakpro adalah perusahaan yang memang PMD yang ditugaskan memang oleh Pak Gubernur dalam hal ini Pemprov untuk melakukan revitalisasi. Nah tentunya di sini untuk menyelenggarakan berkesinambungan semua dan yang saya hormati. Pertama terima kasih sudah sempatkan untuk ikut hadir sore hari ini. Boleh dibilang you are among the first untuk menikmati teater ini. Ini satu dari berapa? 6 ya sekarang di sini di tim yang kita punya. Nah terkait dengan revitalisasi, saya mulai sedikit dengan ketika kami berkampanye tahun 2016. Waktu itu kami menyusun 23 janji untuk Jakarta. Janji nomor 16 itu tentang kebudayaan. Jadi ketika berbicara tentang Jakarta itu kami tidak hanya melihat Jakarta sebagai sebuah tempat orang mencari penghidupan, tapi di sini juga sebuah kota yang kehidupan dan aspek kebudayaan juga harus mengalami pertumbuhan. Jadi yang 16 itu adalah revitalisasi berbagai pusat-pusat kesenian, termasuk Taman Budaya Benyamin Sueb. Waktu itu kita melihat tim ini sebagai sebuah tempat yang juga harus revitalisasi. Ada satu janji yang kita katakan adalah tentang pusat dokumentasi HB Yasin. Itu akan dilakukan revitalisasi tempat. Nah, ketika sudah mulai tugas, kita melihat tim ngobrol dengan para seniman, ya nampaknya tidak bisa hanya sekedar pusat dokumentasi sastra HB Yasin saja. Ini keseluruhan, ini sesuatu yang pada waktu itu 2018 pas masuk usia 50 tahun. Jadi pada saat itu kemudian kita temukan juga bahwa sudah ada hasil sayembara, dan hasil sayembaranya nih dari Pak Andra Martin, hasilnya ada, lihat kenyataan di sini, lihat kebutuhan. Oke, let's scale up. Ini menjadi sebuah revitalisasi menyeluruh atas Taman Ismail Marzuki. Kenapa itu dilakukan begini kan? Kami melihat Indonesia sudah berhasil menelurkan para pelaku-pelaku seni budaya yang bukan saja hebat di dalam negeri, tapi mempesona di negeri orang. Saya kebetulan bertugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 2015, kita ini menjadi guest of honor di Frankfurt Book Fair nih, sama Bu Vivi juga di sana. Dan dunia melihat itu dengan rasa kagum atas apa yang kita kerjakan. Nah, saya memandang
bila kita menempatkan tim itu hanya sekedar seperti kemarin saja, as usual, barangkali kita tidak bisa satu membawa pelaku-pelaku seni global datang ke Indonesia. Yang kedua, membawa pelaku-pelaku seni Indonesia next level untuk mereka bisa menjadi bukan saja pelaku seni Jakarta, pelaku seni nasional, tapi juga pelaku seni skala global. Ekosistem harus disiapkan untuk sebuah ekosistem karya-karya seni berskala global. Jadi kami memandang revitalisasi ini itu lebih dari sekedar soal bangunan baru, tapi ini adalah bagaimana membawa pelaku-pelaku seni Indonesia next level untuk mereka bisa menjadi bukan saja pelaku seni Jakarta, pelaku seni nasional, tapi juga pelaku seni skala global. Ekosistem harus disiapkan untuk sebuah ekosistem karya-karya seni berskala global. Jadi kami memandang revitalisasi ini itu lebih dari sekedar soal bangunan baru, tapi ini adalah bagaimana kita melakukan refresh, menyegarkan kembali, sehingga kita nanti akan menyaksikan munculnya proses saling belajar di antara para seniman, proses interaksi, proses penampilan yang nantinya akan bisa bermanfaat pada kemajuan seni budaya di Jakarta. Nah, jadi itu yang kemudian melatar belakangi mengapa kita justru mendorong yang komprehensif. Nah, ketika komprehensif ini, disitulah kemudian kami melihat rancangan yang ada itu fit dengan kebutuhan itu. Tapi ya, kita tahu bahwa mengelolanya itu akan jauh lebih leluasa ketika ini di kegiatan seni itu dikelola dengan pola manajemen yang punya fleksibilitas. Kami merasakan di bidang sastra Nugila Akmal, kemudian bidang seni rupa Enin Supriyanto. Sekaligus mungkin bagi kalau boleh saya sampaikan sedikit perbedaan antara tim dulu dan tim sekarang. Sebagai contoh misalnya ruang pameran. Dulu kita memiliki 2 ruang pameran di Galeri Cipta 1 dan 2. Sekarang kita punya 6 area untuk pameran. Ada Galeri Emilia Sunasa, Galeri Sujoyono, Galeri Cipta 1, Cipta 2, lalu Galeri Usman Effendi dan Teras Danarto. Jadi kita kan punya 6. Lalu yang berikutnya ruang pertunjukan. Bila dulu kita punya 2 ruang pertunjukan di Geraha Bakti Budaya dan Teater Jakarta. Nanti kedepannya kita akan punya 4. 1 Geraha Jakarta masih tetap, kemudian Geraha Bakti Budaya, dan yang tempat yang sedang kita gunakan sekarang Teater Wahyu Sihombing dan juga Teater Tuti Indra Malawan. Dulu ruang latihan seni itu tidak ada. Sekarang kita punya 6 ruang latihan seni untuk seni tari 1, untuk seni rupa, seni tradisi, seni musik, sastra multimedia, dan teater. Jadi ruang latihan sekarang akan ada. Lalu akomodasi untuk penampil ada. Nah, ini juga saya sampaikan. Ini akan ada dan sudah ada wisma dengan fasilitas pangback di sini. Nah, ini saya tambahkan sedikit info. Kenapa kok di sini disiapkan wisma yang dulu sempat diramaikan sebagai hotel bintang 5 gitu. Ini sesungguhnya adalah sebuah tempat yang kita inginkan tim itu orang bisa 24 jam berada di sini. Kalau kita kedatangan tamu, kita kedatangan delegasi, para seniman datang, mereka akan di sini berinteraksi intensif. Dan bayangkan ketika kita kedatangan para seniman-seniman dari berbagai daerah seluruh Indonesia. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Nusa Tenggara Timur, ada yang Sulawesi Utara. Ketika datang ke sini, mereka ini tampil. Setelah tampil, nyebar di hotelnya masing-masing. Tidak menjadi sebuah interaksi antar seniman. Kalau di sini ada tempat tinggal, maka mereka akan tinggal di sini, mereka akan interaksi di sini. Jadi interaksinya itu ruangnya bukan hanya pada saat pentas, tapi selama mereka berada di Jakarta,
mereka melakukan proses interaksi, saling belajar, saling tukar pengalaman. Itulah sebabnya mengapa kita menyiapkan wisma di sini. Jadi ini bukan wisma untuk mencari para turis masuk ke sini. Ini wisma untuk para seniman yang ada di sini bisa yang datang ke Jakarta bisa tinggal di dalam dan berinteraksi. Itu aja tambahannya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Anies.